Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hafab. Hari ini kita akan membahas soal PPAD tahap pertama Mapel Ilmu Pengetahuan Alam Kabupaten Sleman tahun 2022-2023 bagian kedua nomor 11 sampai 20. Tentunya bersama dengan Bu Hafab. Oke, silahkan disiapkan alat tulis yang diperlukan untuk belajar bersama pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai akhir. Nomor 11. Perhatikan gambar posisi bumi terhadap matahari berikut. Pada gambar, posisi bumi bagian utara condong ke arah matahari, sedangkan bagian bumi selatan menjauhi matahari, sehingga pada bagian bumi utara mengalami musim panas, sedangkan bagian selatan mengalami musim dingin. Jawabannya yang B. Nomor 12. Perhatikan gambar gaya untuk memindahkan balok berikut. Mari kita ingat bersama bahwa kalian pernah mempelajari materi ini pada kelas 8 semester 1 bab usaha dan pesawat sederhana. Di mana usaha yang dimaksud diberi simbol huruf W besar yang diperoleh dari perkalian antara jumlah gaya atau resultan gaya dengan perpindahan. Di mana satuan usaha adalah joule, satuan gaya adalah newton, satuan perpindahan adalah meter. Diketahui jika usaha yang dilakukan oleh kedua gaya sebesar 750 joule, maka besar gaya F dan usaha yang dilakukan sebesar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui besar gaya F terlebih dahulu. Diperoleh dengan rumus yang telah kita tuliskan. W sama dengan resultan gaya dikalikan perpindahan, di mana resultan gaya pada gambar karena terjadi dua gaya dengan arah yang sama, maka gaya-gaya tersebut ditambahkan. F tambah 100 Newton dikalikan perpindahan sejauh 5 meter, di mana W diketahui adalah 750 joule. Mari kita hitung. 750 dibagi 5 karena 5-nya pindah ruas sama dengan F plus 100. 750 dibagi 5 yaitu 150 sama dengan F plus 100. 100-nya pindah ruas ke kiri sehingga 150 kurangi 100 sama dengan F, maka diperoleh F yang dimaksud adalah 50 Newton. Berarti pilihannya kita hanya tinggal memilih antara C atau D. Sekarang kita mencari tahu usaha yang dilakukan oleh gaya F tadi. Diperoleh dengan rumus yang sama juga, W sama dengan F kali S, di mana F-nya kita gunakan yang 50 Newton saja ya, karena itu yang ditanyakan. Maka 50 dikalikan perpindahannya masih sama, yaitu 5 meter, sehingga ditemukan jawabannya adalah 250 joule. Jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Perhatikan gambar tuas dalam keadaan setimbang berikut. Nomor 13 ini juga masih sama seperti nomor sebelumnya yang membahas bab usaha dan pesawat sederhana yang pernah kalian pelajari pada saat kalian duduk di bangku kelas 8 semester 1.
Diketahui tuas dalam keadaan setimbang dengan memiliki beban M yaitu sebesar 200 gram pada lubang ke-7 dan N pada lubang ke-17 yang belum diketahui masanya, sehingga kita perlu mencari tahu massa N terlebih dahulu dengan rumus yaitu FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. FB adalah beban dikalikan LB yaitu lengan beban, FK adalah kuasa dikalikan LK yaitu lengan kuasa. FB di sini yaitu 200 gram dikalikan dengan LB-nya pada lubang ke-7. Kita hitung dari titik tumpunya 1, 2, sehingga LB yaitu sebesar 2. Sedangkan FK di sini yang akan kita cari tahu bersama, dan LK-nya mari kita hitung dari titik tumpu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita hitung 200 kali 2, 400 sama dengan FK dikali 8. 8-nya pindah ruas sehingga 400 dibagi 8 sama dengan FK, sehingga diperoleh hasil 50 gram yaitu adalah beban N. Kemudian Denis memindahkan beban M ke lubang 5. Sekarang beban M-nya pindah ke sini. Selanjutnya, bagaimana cara Denis agar tuas kembali seimbang? Karena Denis memindahkan beban M ke lubang 5, maka LB-nya berubah menjadi dari yang awalnya hanya 2, 1, 2, sekarang LB-nya yaitu bernilai 4. Mari kita hitung kembali. FB kali LB sama dengan FK kali LK. FB-nya masih sama tadi 200, LB-nya yang berubah karena Denis memindahkan ke lubang kelima sehingga LB-nya menjadi 4. FK-nya masih sama yang telah kita cari tadi 50 dikalikan LK-nya juga masih sama yaitu 8, sehingga diperoleh ruas kiri sebesar 800, ruas kanan sebesar 400. Dari hasil ini berarti tuasnya belum seimbang karena lebih beratan yang sebelah kiri yaitu 800. Nah, agar tuas seimbang maka nilai di ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Denis? Mari kita bantu Denis dengan memilih pernyataan yang tepat. Pernyataan pertama, Denis menambahkan beban 100 gram pada lubang ke-13. Mari kita coba tambahkan 100 gram, sehingga yang awalnya ruas kiri yaitu 800, kemudian ruas kanan yaitu tadi 400, ketambahan tadi beban 100 gram dikalikan, karena di lubang ke-13 berarti jaraknya dari titik tumpu adalah 1, 2, 3, 4 dikalikan 4, maka 800 sama dengan 400 ditambah 400, ketemunya 800 sama dengan 800. Wah, berarti apabila Denis melakukan langkah pertama yaitu menambahkan beban 100 gram pada lubang ke-13, tuas tersebut akan seimbang karena ruas kiri dan ruas kanan sudah bernilai sama. Kemudian pernyataan kedua, Denis menambahkan beban 150 gram pada lubang ke-11. Mari kita coba bantu Denis. 800 sama dengan 400 ditambah bebannya sebesar 150 gram dikalikan lubang ke-11 yaitu lubang ke-1, 2,
2 dikalikan 2, maka 800 sama dengan 400 ditambah 300. 800 sama dengan 700. Ternyata langkah kedua tidak membantu tuas tersebut untuk setimbang, sehingga langkah kedua kurang tepat. Kemudian langkah ketiga, mengganti beban N dengan beban 150 gram. Mari kita coba hitung kembali dengan FB kali LB sama dengan FK kali LK. FB-nya tadi 200, LB-nya 4, sama dengan FK-nya atau beban N diubah menjadi 150, di mana LK-nya masih tetap sama, yaitu 8. Sehingga 800 sama dengan 1200. Wah, ini tidak seimbang. Berarti nomor 3 kurang tepat. Ayo kita coba nomor 4. FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. FB-nya 200, LB-nya 4, sama dengan FK-nya diganti menjadi 100 gram, dikalikan lengan kuasanya masih tetap berada di titik 17, sehingga lengan kuasanya bernilai 8. 800 sama dengan 800. Oke, langkah keempat juga betul, sehingga jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan 4. Nomor 14. Perhatikan gambar bejana berisi air. Materi ini pernah kita pelajari pada saat kelas 8 semester 2, yaitu pada bab tekanan. Dimana pada soal ini yang ditanyakan adalah tentang tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis, dimana tekanan hidrostatis disimbolkan dengan simbol P besar yang diperoleh dari perkalian antara massa jenis dengan gravitasi bumi dengan ketinggian, di mana tekanan satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi, kemudian Rho atau massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik, kemudian gravitasi bumi satuannya yaitu meter per second kuadrat, dan H atau ketinggian satuannya adalah meter. Oke, diketahui bejana berisi air dengan satu lubang yang terbuka, di mana memiliki bentuk seperti yang tertera pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka perhatikan pernyataan berikut. Mari kita cari pernyataan yang benar. Nomor 1, tekanan hidrostatis di A, B, dan C sama. Betul, karena walau pada gambar tertera angka yang berbeda, yaitu 30, 60, dan 80, tapi karena bejana ini hanya terdapat satu tutup, maka ketinggian yang digunakan hanya satu, yaitu 80 cm. Sehingga di titik manapun tekanan hidrostatisnya bernilai sama atau sama besar. Kemudian pernyataan nomor 2 dan 3 tentunya salah, karena di semua titik tekanannya bernilai sama, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Kemudian berapa nilai tekanan yang betul? Mari kita coba cari dengan rumus tersebut. Tekanan sama dengan Rho kali G kali H. Rho, mari kita masukkan
1000 kg per meter kubik dikalikan dengan gravitasi, yaitu 10 meter per second kuadrat, dikalikan dengan tinggi, yaitu tinggi maksimal pada bejana tersebut adalah 80 cm, atau kita ubah ke meter, yaitu menjadi 0,8 meter, sehingga yang kita masukkan adalah angka 0,8 meter. Diperoleh hasil 8000 Pascal, sehingga jawaban yang tepat adalah 1 dan 6. Nomor 15. Terdapat sebuah kutipan dan gambar pada layar yang tertera dalam video ini. Silahkan kalian dapat klik tombol pause terlebih dahulu agar dapat membaca kutipan yang disajikan dengan cermat. Sudah? Oke, mari kita bahas bersama. Terdapat 2 percobaan seperti yang tertera pada gambar. Pada percobaan pertama, Slinky digerakkan bolak-balik 1 kali dalam 1 sekon. Pada percobaan kedua, Slinky digerakkan bolak-balik 2 kali dalam 1 sekon. Di mana pada paragraf pertama bacaan ini terdapat informasi bacaan sebagai berikut, bahwa panjang satu gelombang transversal dinyatakan dalam 1 bukit dan 1 lembah. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Dan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 sekon. Sedangkan cepat lambat gelombang merupakan panjang gelombang tiap satuan waktu. Mari kita cari tahu bersama tentang percobaan 1 terlebih dahulu. Diketahui pada percobaan pertama, Slinky digerakkan bolak-balik 1 kali dalam 1 sekon, sehingga diperoleh periodenya yaitu 1 sekon, kemudian frekuensinya juga 1 Hz. Pada percobaan kedua diperoleh periodenya sebesar setengah sekon, sedangkan frekuensinya yaitu 2 Hz. Kemudian mari kita perhatikan pada gambar. Dalam sebuah gelombang terdapat yang namanya amplitudo atau tinggi gelombang. Bisa diperhatikan bahwa tinggi gelombang pada percobaan pertama lebih tinggi daripada percobaan kedua, sehingga amplitudo pada gelombang pertama lebih besar nilainya daripada percobaan yang kedua. A-nya lebih besar daripada A yang kedua, amplitudo yang kedua. Sedangkan panjang gelombang yang terbentuk setiap 1 gelombang, mari kita perhatikan 1 bukit dan 1 lembah. Pada percobaan yang pertama, 1 bukit dan 1 lembah didapati yaitu sebesar 4 kotak ini. Sedangkan pada percobaan kedua
satu bukit dan satu lembah hanya sebesar 2 kotak saja, sehingga terjadi perubahan panjang gelombang dari percobaan 1 ke percobaan kedua. Maka manakah pernyataan yang betul? A. Jika periode bertambah, maka amplitudo meningkat dan panjang gelombang mengecil. Kenyataannya adalah periodenya berkurang sehingga amplitudonya menurun atau mengecil dan panjang gelombangnya mengecil, sehingga pernyataan A kurang tepat. Kemudian pernyataan B. Jika frekuensi bertambah, maka amplitudo meningkat dan panjang gelombang tetap. Frekuensinya betul bertambah, namun amplitudonya tidak. Panjang gelombangnya pun juga berubah, bukan tetap. Sehingga pernyataan yang B juga salah. Pernyataan yang C. Jika periode bertambah, maka amplitudo dan panjang gelombang mengecil. Sedangkan pada gambar periodenya berkurang, maka amplitudo dan panjang gelombangnya juga berkurang. Yang D. Jika frekuensinya bertambah, maka amplitudo dan panjang gelombang mengecil. Betul, karena dari percobaan 1 ke percobaan kedua, frekuensinya memang betul bertambah. Amplitudonya berkurang atau mengecil dan panjang gelombangnya juga mengecil. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 16. 2 buah kapal P dan Q mengirimkan sonar ke dasar laut seperti nampak pada gambar berikut. Untuk menghitung kedalaman laut, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan V atau kecepatan dikali waktu dibagi 2. Ini adalah rumus untuk mencari tahu kedalaman laut. Dari gambar terdapat 2 kapal, yaitu kapal P dan Q, di mana masing-masing menerima pantulan bunyi yang berbeda. Kapal P menerima pantulan bunyi dalam waktu 0,5 sekon. Kapal Q menerima pantulan bunyi dalam waktu 0,7 sekon. Sehingga kita perlu mencari kedalaman lautnya satu persatu terlebih dahulu. Kedalaman laut kapal P yaitu V atau cepat rambat bunyi di air laut sebesar 1500 dikalikan waktu yang diterima kapal P untuk menerima pantulan bunyi yaitu 0,5 sekon dibagi 2, sehingga diperoleh hasilnya yaitu sebesar 375 meter. Kemudian kedalaman laut dari kapal Q yaitu, mari kita kalikan cepat rambat bunyi di air dikalikan dengan waktu kapal P menerima pantulan bunyi yaitu waktu kapal Q menerima pantulan bunyi yaitu 0,7 sekon dibagi 2, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 525 meter. Yang ditanyakan adalah selisih, sehingga kedalaman laut dari kapal Q dan P, mari kita kurangkan. 525 kurangi 375 diperoleh angka yaitu 150 meter. Jawabannya yang A. Nomor 17. Perhatikan gambar orang bercermin berikut. Materi ini pernah kalian pelajari di kelas 8 semester 2, yaitu mengenai cahaya dan optik. Diketahui pada gambar
yaitu di mana cermin yang digunakan adalah cermin cekung yang memiliki jari-jari kelengkungan yaitu 1,2 meter. Jari-jari kelengkungan atau R yaitu 1,2 meter. Kemudian jika jarak wajah ke cermin 40 cm, berarti jarak wajah ke cermin adalah jarak benda atau SO, yaitu 40 cm. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan atau SI dan perbesaran bayangan atau M. Mari kita jawab. Dari info yang diketahui bahwa cermin cekung tersebut memiliki jari-jari kelengkungan 1,2 meter. Informasi tersebut membantu kita untuk memperoleh F atau titik fokus, di mana titik fokus pada cermin adalah bernilai setengah dari R. Sehingga titik fokus yang didapatkan adalah setengah dari 1,2 meter, yaitu 0,6 meter. Nah, kita sudah memiliki titik fokus dan jarak benda. Setelah kita menemukan titik fokus 0,6 meter, lebih baik kita ubah agar satuannya menjadi sama, kita ubah menjadi 60 cm. Sehingga kita dapat mencari SI dengan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F yaitu 1/60 sama dengan 1/SO 1/40 ditambah 1/SI. Kemudian 1/40 nya pindah ruas, 1/60 dikurangi 1/40 sama dengan 1/SI. Kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 120, sehingga 2 kurangi 3 sama dengan 1/SI. Negatif 1/120 sama dengan 1/SI, maka jarak bayangan yang diperoleh yaitu sebesar negatif 120. Tanda negatif ini artinya bayangannya berada di belakang cermin. Oke, kita sudah memperoleh jarak bayangan. Berarti kita hanya tinggal memilih antara pilihan jawaban B atau C. Sekarang kita cari tahu perbesaran bayangannya, yaitu menggunakan rumus M sama dengan SI per SO. Jangan lupa diberi tanda mutlak, sehingga walaupun ada hasil negatif pada SI yang telah kita cari tadi, negatif tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil perbesaran, di mana SI tadi diperoleh 120 per SO nya tadi sebesar 40, sehingga perbesaran bayangannya yaitu sebesar 3 kali, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 18. Perhatikan bacaan berikut. Silahkan kalian dapat klik tombol pause pada video ini agar dapat membaca bacaan yang tertera pada layar terlebih dahulu. Sudah? Baik, mari kita diskusikan bersama. Dari bacaan tersebut, didukung dengan gambar yang diperoleh, kita diminta mencari jarak fokus lensa kamera apabila kita menginginkan perbesaran bayangan yang terbentuk pada sensor, yaitu 1/40 dan bayangan terlihat jelas. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui apa-apa saja informasi yang diketahui pada soal. Diketahui, yaitu terdapat informasi 6 cm, di mana 6 cm ini adalah artinya jarak
bayangan, karena dari lensa sampai ke sensor terbentuklah bayangan orang yang sedang difoto tersebut, sehingga 6 cm adalah SI. Kemudian diketahui juga perbesaran bayangan yang diinginkan, yaitu 1/40, dan bayangan terlihat jelas. Yang ditanya adalah jarak fokus lensa. Mari kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui jarak bendanya terlebih dahulu. Diperoleh dari rumus perbesaran, yaitu SI per SO sama dengan 1, tadi perbesarnya 1/40 sama dengan SI nya 6 cm per SO nya, inilah yang kita cari. SO pindah silang ke sini, 40 nya pindah silang ke kanan, sehingga jarak bendanya adalah 240 cm. Setelah memperoleh SO, mari kita mencari jarak fokus dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO, atau jarak benda ditambah 1/SI, jarak bayangan. 1/F sama dengan 1/SO, yaitu diperoleh 240, ditambah 1/SI, yaitu 6 cm. Mari kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama 240, sehingga 1 ditambah 40. 1/F sama dengan 41/240, sehingga diperoleh jarak fokus lensa yaitu 240/41. Jawaban yang nyaris sama yaitu adalah yang A. Harusnya di sini 240/41, begitu ya. Nomor 19. Penjelasan tentang hukum Coulomb adalah apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Besarnya akan sebanding dengan hasil kali nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Hukum Coulomb dituliskan dalam rumus F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Perhatikan gambar dua muatan di bawah ini yang mengalami gaya Coulomb sebesar F sama dengan 16 Newton. Jika muatan diganti menjadi 4Q dan Q dan jaraknya dijauhkan menjadi 4R, maka gaya yang dialami sebesar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bandingkan gaya Coulomb yang terjadi, yaitu dengan penulisan rumus sebagai berikut. F1 atau gaya Coulomb awal per F2 atau gaya Coulomb akhir yang akan kita cari tahu, sama dengan, kita tuliskan rumusnya lagi, K atau konstanta dikalikan Q1 dalam kondisi 1, kemudian Q2 dalam kondisi yang pertama tadi, per R kuadrat. Kita tuliskan lagi konstanta, ini akan kita tuliskan Q1 aksen, yaitu Q1 dalam kondisi kedua dikalikan Q2 aksen, yaitu Q2 dalam kondisi kedua, dan R kuadrat aksen, yaitu pada kondisi kedua. Konstanta karena bernilai sama, maka langsung dapat kita coret-coret saja. Mari kita tuliskan di sampingnya. F1 diperoleh
16 Newton per F2 ini yang akan kita cari, sama dengan Q1 yaitu sebesar Q kali 2Q per R kuadrat per Q1 tadi menjadi 4Q dan menjadi Q per 4R kuadrat, sehingga di sini kita tuliskan 4R, jangan lupa dikuadratkan. Kita tuliskan lagi di bawahnya 16 per F2 sama dengan Q dikali 2Q, yaitu 2Q kuadrat per R kuadrat dibagi 4Q dikalikan Q sehingga diperoleh 4Q kuadrat per 4R dikuadratkan sehingga diperoleh 16R kuadrat. Mari kita tuliskan secara terperinci sebagai berikut. Sama saja kalau Bu Hab-Hab tuliskan 2Q kuadrat per R kuadrat dibagi 4Q kuadrat per 16R kuadrat. Sama saja bukan? Maka mari kita tulis lagi. Apabila ada pembagian seperti ini, kita kali silang. 2Q kuadrat per R kuadrat dikalikan 16R kuadrat per 4Q kuadrat. Nah, karena ada yang sama, mari kita coret-coret saja. Q kuadrat dengan Q kuadrat, R kuadrat dengan R kuadrat. Kemudian 4 ini bisa disederhanakan dengan 16, yaitu tersisa 4, sehingga tinggal 16 per F2 sama dengan 2 dikali 4. 16 per F2 sama dengan 8, sehingga F2 nya pindah ruas ke sini, 8 nya juga pindah ruas ke kiri, sehingga 16 per 8 sama dengan F2. Diperoleh gaya kolom yang terakhir dialami, yaitu sebesar 16 dibagi 8, yaitu 2 Newton. Jawabannya yang A. Nomor 20. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Kita diminta mengurutkan nyala lampu dari yang redup ke yang paling terang. Yang perlu kita lakukan pertama adalah menghitung hambatan pada rangkaian paralel ini. Diperoleh dengan 1 per R sama dengan 1 per 20, hambatan pada lampu ketiga ditambah 1 per 30, yaitu hambatan pada lampu keempat, sehingga diperoleh, kita samakan penyebutnya menjadi 60. 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 60, sehingga dari sini diketahui bahwa 1 per R sama dengan 5 per 60, maka hambatan pada rangkaian paralel tersebut adalah 60 per 5, yaitu 12 ohm. Setelah kita mengetahui hambatan tersebut, kita dapat menghitung kuat arus pada rangkaian listrik tersebut. Diketahui dari rumus V sama dengan I kali R. Atau kalian bisa langsung menggunakan rumus I sama dengan V dibagi R. Kalau kita menggunakan yang rumus I sama dengan V dibagi R, langsung saja kita masukkan I sama dengan V sebesar 7,4 volt dibagi rangkaian total pada gambar tersebut, yaitu 15
tambah 10 yaitu 25 ohm, ditambah lagi dengan rangkaian paralel yang telah kita hitung tadi 12 ohm, sehingga diperoleh hambatan total yaitu sebesar 25 tambah 12 yaitu 37 ohm, sehingga kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar 0,2 ampere. Nah, untuk mengetahui nyala, redup hingga terangnya, mari kita hitung dari lampu pertama. Pada lampu pertama, kita cari tegangan yang mengalir, yaitu dengan menggunakan kuat arus tadi dikalikan dengan hambatan pada lampu tersebut, yaitu kuat arus yang mengalir sebesar 0,2 dikalikan hambatannya yaitu 15 ohm, sehingga tegangan pada lampu tersebut sebesar 3 volt. Ini pada lampu pertama. Kemudian kita cari pada lampu kedua, tegangannya yaitu 0,2 dikalikan hambatannya 10 ohm yaitu sebesar 2 volt. Ini pada lampu kedua. Kemudian pada lampu ketiga dan keempat, karena merupakan rangkaian paralel, maka kita cari tahu dulu tegangan yang melalui rangkaian paralel tersebut, yaitu masih sama dengan rumus V sama dengan I kali R, di mana I yaitu 0,2 dikali R nya tadi 12 ohm ini tadi, sehingga tekanan yang melalui rangkaian paralel tersebut sebesar 2,4 volt. Informasi 2,4 volt tersebut dapat kita gunakan untuk mencari kuat arus yang melalui pada lampu ketiga dan pada lampu keempat. Kuat arus pada lampu ketiga yaitu V dibagi R sebesar 2,4 dibagi hambatannya 20, sehingga diketahui kuat arus yang melalui lampu ketiga yaitu 0,12 ampere. Sedangkan pada lampu keempat, I keempat diperoleh I sebesar 2,4 dibagi hambatannya sebesar 30, yaitu diperoleh kuat arus sebesar 0,08 ampere. Dari informasi-informasi tersebut, sehingga diperoleh urutan nyala lampu dari yang redup ke yang paling terang adalah yang paling redup adalah I4, karena kuat arus yang mengaliri paling kecil. Kemudian kedua adalah lampu ketiga. Kemudian yang agak terang yaitu lampu kedua, karena voltnya lebih kecil daripada yang lampu pertama, sehingga lampu kedua pada urutan ketiga nyala yang paling terang. Sedangkan di antara keempat lampu tersebut, yang paling terang yaitu adalah lampu ke-1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Demikian pembahasan soal PPAD tahap pertama kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Terima kasih.